waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartono dari Majenang, Kabupaten Cilacap. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan maksudnya. Yang pertama yaitu masalah puasa. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi apa yang menyebabkan hal itu? Atau dengan kata lain mungkin hal-hal apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat. Saya merasa bahwa sholat saya itu belum khusyuk. Jadi kiat-kiat untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dan apakah itu ada hubungannya dengan ihsan? Yaitu di mana seolah-olah kita itu bisa melihat Allah. Dan jika kita tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah bisa melihat kita. Itu pengamalannya seperti apa? Satu lagi ini ada titipan pertanyaan. Saya tanya dulu. Yang saudara maksud khusyuk itu bagaimana? Kadang merasa sholat saya kok belum khusyuk. Nah, ya. Khusyuk itu sholat. Betul. Ketika saya melaksanakan sholat, kadang-kadang pikiran saya itu jalan-jalan. Kadang-kadang. Sampai-sampai lupa itu jumlah rakaatnya, kadang seperti itu. Oh ya. Kadang-kadang sholatnya, kadang-kadang ingat Allah gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang aja toh. Iya. Ya. Jadi tidak bisa 100% ingat Allah terus gitu. Ya, terus? Satu lagi ini ada titipan pertanyaan. Mungkin sudah sering disampaikan, tapi beliau tuh saat ini sedang menyimak TV, insya Allah belum yakin. Jadi pengen dijelaskan lagi itu masalah pahala kebaikan apa yang bisa untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya kita sedekah atau berkurban itu bisa sampai apa tidak, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saudara dari Majenang, yang membatalkan puasa apa? Ini saya ingatkan ya, jangan datang hanya ini saja ya. Besok datang lagi ya, akan diterangkan hal yang batal puasa itu, yang mengakibatkan gugurnya nilai puasa. Ya, insya Allah ini akan dibahas tentang puasa sampai sholat, sampai zakat fitrah nanti ya. Jadi yang bisa membatalkan apa? Maka kita puasa itu jangan hanya menahan lapar dan haus saja. Nabi kita mengatakan, barang siapa puasa tetapi tidak menahan diri dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan dusta, yaitu Allah tidak butuh laparmu dan tidak butuh hausmu. Jadi orang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi harus menahan diri, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berkata-kata bohong, tidak boleh berbuat dusta. Nah itu, kalau itu dilakukan bisa merusak amal. Maka andai kata kamu berpuasa sampai andai kata diajak bertengkar, walaupun kalau kamu lihat ukurannya menang saya itu. Menang. Tapi jangan bertengkar dalam bulan puasa. Kalau diajak bertengkar dalam puasa, kamu harus menjawab, ini imun, saya sedang berpuasa. Jangan sekarang saya sedang berpuasa. Nanti kalau sudah berbuka, nanti sudah berbuka, kita boleh lanjutkan bertengkar. Itu sama saja. Bulan Ramadan itu bulan suci, ya tak? Setan-setannya dibelenggu. Permusuhan, pertengkaran itu adalah perbuatan setan, itu bujuk rayu setan. Maka kalau orang puasa, setannya dibelenggu, jangan sampai tergoda oleh setan, terpancing untuk berkelahi. Itu kamu terjebak dalam perbuatan setan. Nah kalau begitu menggugurkan nilai puasa. Tidak batal puasanya, tapi nilainya gugur, hilang. Ya, jadi tetap dapat lapar, tetap dapat haus, tetapi tidak dapat nilai puasa. Itu ya. Lalu yang kedua, kiat-kiat sholat khusyuk, ya kan? Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Coba dibaca ayatnya.
Siapa orang khusyuk itu? Ayat berikutnya diterangkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sabar dan sholat itu pekerjaan yang berat. Kecuali orang yang khusyuk itu yang tidak berat. Siapa orang khusyuk itu? Terus? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, itu kan. Orang yang khusyuk itu siapa? Orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Dan orang yang yakin, sadar bahwa dirinya akan kembali pada Allah. Maka kalau sholat, yakin saya akan ketemu Allah, saya akan kembali pada Allah, lah itu mesti. Artinya selalu mengingat bahwa saya akan bertemu Allah, saya akan kembali pada Allah. Nah, orang kalau yakin dan selalu ingat akan kembali pada Allah, tentu dia akan bisa berusaha. Ya, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kalau saya yakin bahkan bertemu Allah, bertanggung jawab atas yang saya kerjakan di dunia, maka orang yang khusyuk pasti akan selalu bekerja atau berbuat sesuatu yang tidak membawa dosa, sesuatu yang mendatangkan pahala yang itu akan diperbanyak. Dan kalau yakin dirinya akan bertemu Allah, tentu akan selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang menjadikan dosa. Orang khusyuk, ya. Maka khusyuk itu sebetulnya tidak hanya di waktu sholat, ya, di waktu dagang, waktu kerja, apa sajalah, yakin bakal bertemu Allah. Maka kalau saya dagang curang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, memalsukan dagangan jelek, saya campur dengan yang baik, saya katakan ini baik, ya, itu tidak khusyuk. Kalau khusyuk, mau mengurangi takaran, timbangan, takut saya ketemu Allah nanti. Karena apa yang saya lakukan ini Allah tahu. Bagaimana pertanggungan jawab saya nanti kalau saya mengurangi takaran, bagaimana saya mengurangi timbangan. Ya, itu khusyuk, di dalam dagang pun khusyuk. Maka orang hidup kalau aktivitasnya hariannya itu selalu khusyuk, selalu mengingat Allah bahwa dirinya akan bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah, apalagi di waktu sholat, ya, Allahu Akbar, pasti akan lebih konsentrasi. Tapi saya rasa bukan saudara saya yang hadir semua ini, saya yakin takbiratul ihram nganti salam kelingan Allah, tak saya yakin. Tidak, iya Pak ya? Iya. Apa batal sholatnya? Tidak. Maka kalau sudah itu jangan diperturutkan. Ini dilalah, nah kita dilalah ya. Ya, sholat hanya sama Allah. Malah bareng sholati opo-opo kelingan Allah tak sing lali malah. Tadi golek opo-opo ra ketemu ibu-ibu ya ngono. Arep jahit apa nang golek idome ra ketemu bareng sholat kelingan, oh tak selepe nggon tanggalan. Kelingan malah. Nah, lah bareng ketemu sing diilang-iling tadi to, sholat malah kelingan, oh tak kok nggon tanggalan. Terus kelingan liyane. Oh, tadi saya ban jahit ini, terus tak tokok gini, rencana nanti akan lah terus diperturutkan terus, mula sholatnya nganti belandang, rong rekangat, tadi telung rekangat, rong ganti lah itu. Maka kalau sudah kelingan yang lain segera dikembalikan. Maka untuk bisa mengendalikan supaya tidak ngelantur, bisa menolong antara lain yaitu pahamilah bacaan-bacaan yang dibaca di waktu sholat. Di waktu sholat itu lisannya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, hatinya mengingat segala puji bagi Allah. Nah itu untuk menolong mengendalikan diri supaya pikirannya tidak ngelantur kemana-mana.
Itu antara lain kiatnya. Yang ditanyakan kan kiat-kiat. Pahala kebaikan untuk hadiah orang lain. Sepanjang yang saya ketahui, orang yang berbuat baik itu kalau ada pahalanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Allah mengatakan, man amila solihan falin nafsihi. Siapa beramal soleh, beramal baik, maka untuk dirinya sendiri. Waman asa'a falaiha. Siapa berbuat dosa, juga dosanya dipikul sendiri. Tidak bisa orang lain ikut memikul dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alaisa lil insan illa masya'a. Seorang tidak akan mendapatkan, tidak beroleh apapun kecuali apa yang diusahakan sendiri. Ini yang saya ketahui begitu. Kecuali kalau berbuat, misalnya ini mau korban, ibunya atau bapaknya sudah menyiapkan kambing nanti untuk korban, itu memang kambing bapaknya. Ya, ini pas korban besok, kambing ini sudah usianya genap setahun lebih, ya, atau 2 tahun, apalagi setahun lebih udah. Ini tak siapkan untuk korban, udah. Bani Singawe belum sampai waktunya korban meninggal. Nah, kalau itu tetap diteruskan untuk korban, nah itu ya dapat pahala karena memang sudah diniatkan korban tadi. Ya. Orang kau siap korban dan itu kambing milik bapaknya sudah diazamkan untuk korban, barang bapaknya mati malah dibelah gue nyuguh sing layat. Nah, sogian gue tumpahan bapak di surga, nah, itu malah mengkhianati bapak. Nah, itu untuk korban kok. Ya, nah itu pahalanya untuk bapaknya tadi, wong memang sudah diniatkan kok. Gitu ya. Tapi kalau memang bapaknya memang tidak siap, tidak niatkan apa-apa, terus kamu berkorban, berarti korban gue bapakku, bapak sudah mati. Sudah mati itu tidak ada kewajiban. Semua rukun Islam kalau bapak atau orang sudah mati, sudah dicabut. Sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib. Kalau sudah mati, rukun Islam itu diwajibkan oleh Allah untuk orang yang hidup. Orang hidup itu pun ada kriteria-kriterianya. Kalau haji, kewajiban bagi orang hidup yang mampu. Mampu fisiknya, mampu dananya. Dananya mampu, fisiknya tidak mampu, tidak wajib haji. Gitu? Sekarang dananya mampu, fisiknya tidak, atau fisiknya sehat walafiat. Dananya tidak mampu, tidak wajib haji. Nah, kalau mau hajikan orang tua, ketika orang tuamu tidak punya sangu, tidak punya dana untuk ibadah haji, kamu biayai. Dah Pak, kamu haji. Ini dana saya bayari semua. Nah, plus sekali Pak, plus kamu ibadah haji. Nah, itu dapat pahala kamu. Tapi yang dapat pahala haji siapa? Yang dapat pahala haji siapanya? Bapaknya, dia yang ibadah haji. Kamu juga dapat pahala karena mendanai untuk bisa berangkat haji tadi. Karena haji itu pakai dana. Tapi kalau bapakmu sudah gak ada, waktu itu memang tidak mau haji walaupun mampu, atau tidak mampu karena tidak haji karena tidak mampu. Nah sekarang kamu jadi anak yang mampu, bapaknya wis mati tak hajek nih. Bapakmu sudah mati tidak wajib. Padahal haji itu di Arafah, wukuf. Haji kok ora wukuf, walaupun kamu sudah di sana, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah balang jumroh, tidak wukuf, itu belum haji. Ya, semua dilakukan, hanya wukuf tok yang tidak haji itu. Maka orang haji itu walaupun sakit keras di sana, saat wukuf di Arafah mesti dibawa ke Arafah. Walaupun dengan di awal dokter mungkin ditempatkan tenda yang khusus, diberi AC di situ, tetap diwukufkan. Jadi tidak wukuf tidak haji. Lah bapakmu wis mati sing wukuf ke piye? Wis ora iso apa-apa. Maka haji itu pun wajib bagi orang Islam yang mampu. Kalau sudah mati tidak wajib.